Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan aturan teknis pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Hal ini sesuai dengan hasil rapat sosialisasi pengangkatan honorer menjadi P3K beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan terus mendapatkan informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, pada tahun ini pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K sebagaimana amanah yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, saat ini pemerintah telah membuka tahapan seleksi calon aparatur sipil negara, khususnya untuk formasi pegawai negeri sipil. Untuk formasi P3K, memang sampai dengan saat ini belum ada jadwal yang pasti terkait dengan tahapan seleksi P3K, termasuk juga pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, rekan-rekan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi serta juknis pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024. Juknis tersebut dibagi menjadi 3, yakni pengangkatan honorer teknis administrasi, pengangkatan honorer kesehatan, dan pengangkatan honorer guru. Masing-masing memiliki syarat dan mekanisme yang berbeda. Oleh karena memang hal ini juga sesuai dengan penerimaan-penerimaan sebelumnya. Setiap kategori, artinya kategori honorer teknis itu berbeda dengan kategori guru dan kesehatan. Nah, video ini kita membahas secara rinci terkait dengan aturan teknis atau juknis pengangkatan honorer kategori teknis administrasi, kategori guru, dan kategori kesehatan. Untuk kategori teknis administrasi, rekan-rekan, itu diatur melalui keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Untuk aturannya nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Rekan-rekan bisa mendownload regulasi ini untuk membaca secara rinci. Namun saya mencoba menyimpulkan pokok-pokok utama dari keputusan Menpan RB nomor 347 ini tentang mekanisme pengangkatan honorer teknis administrasi. Yang pertama adalah pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Pada tahun ini skema nilai ambang batas atau passing grade sudah tidak digunakan dalam mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K dalam sistem CAT. Dalam seleksi kompetensi dasar, dalam menentukan kelulusan itu didasarkan pada peringkat terbaik, ya, peringkat terbaik. Jadi disesuaikan dengan jumlah formasi yang tersedia di instansi. Jika memang formasinya hanya tersedia 5 orang, maka 5 besar dari nilai CAT itu bisa diangkat menjadi P3K. Kemudian yang kedua, pengisian formasi itu diprioritaskan secara berurutan. Bagi yang pertama adalah saya perbesar dulu ya. Yang pertama adalah ex honorer kategori 2. Untuk honorer kategori 2 ini memiliki prioritas pertama dan utama dalam setiap formasi di dalam pengangkatan honorer menjadi P3K tahun ini. Jadi honorer kategori 2 walaupun mungkin dari sisi nilai SKD dan CAT memiliki nilai yang di bawah, akan tetapi jika di formasi itu hanya dia yang melamar kategori 2, maka dapat dipastikan dia bisa lulus. Jadi memang untuk honorer kategori 2 akan diprioritaskan pengangkatannya pada tahun 2024 ini. Setelah itu prioritas yang kedua adalah tenaga honorer yang telah terdata di database BKN.
Jadi tenaga honorer yang telah terdata di database BKN ini menempati posisi atau prioritas kedua setelah honorer kategori 2. Maksudnya di dalam formasi itu jika masih ada sisa formasi dari honorer kategori 2, maka bisa diambil oleh honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Kemudian yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ini memiliki prioritas atau menempati prioritas ketiga setelah kategori 2 non-ASN database. Jika memang masih terdapat sisa formasi, maka bisa diambil oleh tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Apakah semua non-ASN yang aktif bekerja ini bisa mendaftar di P3K? Tidak semua, artinya dia hanya memiliki masa kerja paling singkat 2 tahun di instansi pemerintah. Jadi begitu rekan-rekan, tenaga honorer non-database itu bisa mendaftar asalkan memiliki masa kerja di minimal 2 tahun di instansi yang sama. Apabila menyeberang instansi, maka dia tidak akan bisa mendaftar. Kemudian pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah rekan-rekan, apakah dapat dipastikan pelamar yang tidak bisa mengisi lowongan formasi ini bisa diangkat P3K paruh waktu? Kalau dari Kemenpan-RB dinyatakan dapat dipertimbangkan, artinya sepenuhnya juga akan dikembalikan kepada instansi atau pemerintah daerah. Nah, demikian untuk Juknis honorer teknis administrasi. Untuk honorer kesehatan ini juga diatur di dalam Kemenpan-RB nomor 349 tahun 2024. Yang pertama, pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Kemudian pengisian formasi itu diprioritaskan secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar D4 bidang pendidik tahun 2023. Jadi ini adalah prioritas pertama di dalam pengangkatan honorer kesehatan menjadi P3K. Prioritas pertama adalah pelamar D4 bidang pendidik. Kemudian yang kedua akan dibagikan kepada honorer kategori 2. Artinya jika masih ada sisa formasi dari bidang pendidik, ini bisa diambil oleh honorer kategori 2. Kemudian yang kedua adalah non-ASN yang telah terdata di dalam database BKN. Kemudian yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah dengan masa kerja minimal 2 tahun. Bagi jabatan fungsional dokter dengan subjabatan dokter spesialis dan subspesialis, pengalaman dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis atau dokter subspesialis. Pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kemudian rekan-rekan, untuk jabatan fungsional guru itu atau pengangkatan honorer guru menjadi P3K itu diatur di dalam Kemenpan-RB nomor 348 tahun 2024. Untuk guru, juknis pengangkatannya itu diatur, yang pertama adalah pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Jadi juga menggunakan sistem peringkat di dalam seleksi SKD. Kemudian untuk pengisian formasi yang ada itu akan diprioritaskan secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas ini adalah pelamar P1, artinya sudah mengikuti tes SKD dan lulus passing grade pada tahun 2021. Jadi formasi yang ada ini itu akan diisi oleh pelamar P1. Kemudian jika masih ada sisa formasi akan diisi oleh guru ex tenaga honorer kategori 2. Kemudian jika masih ada akan diisi oleh non-ASN yang terdata di dalam database BKN serta aktif mengajar di instansi pemerintah. Kemudian jika memang masih ada formasi akan diisi oleh guru non-ASN di sekolah negeri yang telah terdata di Dapodik dan aktif mengajar. Jadi meskipun tidak masuk ke dalam database BKN, akan tetapi telah terdata di Dapodik dan aktif mengajar, juga bisa mendaftar di P3K, artinya dia menempati prioritas keempat setelah non-ASN yang aktif mengajar dan telah terdata di dalam database BKN. Kemudian selanjutnya adalah prioritas yang kelima adalah lulusan pendidikan profesi guru. Jadi ini pelamar umum
ya, pelamar umum, lulusan pendidikan profesi guru, termasuk juga pelamar swasta, ini bisa mendaftar P3K pada tahun ini. Kemudian nih, yang perlu diperhatikan rekan-rekan, jika terdapat pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru dari kepala instansi atau lembaga atau yayasan. Jadi ini untuk honorer guru swasta yang berasal dari sekolah swasta harus memiliki surat izin dari kepala yayasan. Kemudian pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% nilai kompetensi teknis. Ini afirmasi ya, afirmasi nilai kepada para pelamar honorer guru yang memiliki sertifikat pendidik akan diberikan tambahan dan mendapatkan bonus nilai sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Artinya jika nilai kompetensi teknis pada tahun ini masih sama dengan tahun yang lalu, maka akan ditambah sebesar 100%. Kemudian pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K per waktu. Jadi untuk honorer guru atau jabatan guru juga memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K per waktu. Jadi demikian rekan-rekan informasi kali ini. Jika masih ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.